Kalau seorang ustadz beranggapan bahwa apa yang diterima dari seseorang merupakan bayaran baginya, maka itulah tujuan hidupnya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukan kita sebagai khalifah yang mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, di hadapan kita hanya terdapat dua pilihan, dua jalan. Satu jalan akan mengantarkan kita menuju keselamatan, kesuksesan dalam kehidupan dunia, akan membuat kita merasa aman di bawah naungan Allah, mengenal tujuan hidup kita di bawah bimbingan dan petunjuknya. Atau kita memilih jalan selain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kita menuju kehinaan, kehidupan yang merana, sesak, pengap, di mana Allah berlepas tangan dari kita semua dan tidak ada pilihan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kakek dan nenek kita ke atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa saja dari suku manapun, dari bangsa manapun, dari keluarga manapun, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat karena berada dalam bimbingan Allah dan petunjuknya. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, tidak akan sengsara dan merana. Sepanjang perjalanan hidupnya berada di bawah naungan Allah, belayan rahmatnya dan penerangan cahayanya. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, yang berpaling, tidak menghiraukan, mencuekkan, mengabaikan bimbingan petunjukku yang aku jadikan sebagai pelajaran peringatan baginya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya Allah tetapkan kehidupan yang pengap, yang sesak, yang sempit dan gelap gulita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Di saat dia dibangkitkan di hadapan Allah, dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa engkau himpun dan bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dalam keadaan melihat? Allah menjawab dengan sederhana, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat kami dulu sampai kepadamu, dibacakan oleh rasul-rasul kami, tapi kamu campakkan, kamu lupakan, kamu sepelekan. Wa kadzalikal yauma tunsa, sebagaimana perbuatan kamu terima balasan hari ini, kamu dicampakkan dan dilupakan. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka, artinya mengabaikan mereka. Apakah tidak aneh para jamaah hadirin yang dirahmati Allah? Kita semua berasal dari Allah, hidup setiap saatnya di bawah naungan rahmat Allah. Apabila Allah meninggalkan kita, jantung kita tidak akan berdenyut,
Kedua paru-paru kita juga tidak akan berkembang dan kuncup. Hati kita, ginjal kita, pencernaan kita semua tidak akan bekerja. Tanpa rizki dari Allah, kita tidak akan dapat melangsungkan kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita semua sebagaimana berasal dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak mengherankan? Apakah tidak aneh? Apakah tidak memalukan seorang hamba yang seluruh hidupnya berasal dari Allah, lalu dia berpaling dari Allah, menyepelekan, meremehkan dan mencampakkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana dia menghadapkan wajahnya? Dia menghadapkan wajahnya kepada dunia ini yang Allah ciptakan untuk dirinya, tapi lupa kepada penciptanya. Dia hadapkan wajahnya kepada makhluk-makhluk yang memiliki dunia, yang sifatnya sama dengan dirinya juga yang sedang mengemban amanat. Janji-janji makhluk belum tentu akan ditepati. Walaupun dia berminat, banyak kendala yang akan menghalangi dirinya. Tapi janji Allah, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat janjinya dari Allah Subhanahu wa taala? Sebahagian kaum muslimin bertanya-tanya, mengapa kita kaum muslimin, kita orang-orang Islam, tapi kita selalu mengalami kekalahan di hadapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir hidup dalam kemajuan, kejayaan, kekayaan, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang politik. Dari jauh mereka bisa mengendalikan negara-negara yang mereka kendalikan melalui pion-pion dan boneka-boneka mereka. Lalu kenapa kaum muslimin mengalami nasib yang seperti ini? Jawabannya sederhana. Sudahkah kalian menjalankan tugas kalian, memenuhi perjanjian kalian bersama Allah, hingga Allah akan menepati janjinya? Kita kaum muslimin saat ini ingin menerima upah belum bekerja. Coba tanya, selama ini sebetulnya kita bekerja untuk siapa? Kalau kita sholat, dalam satu hari sholat kita hanya beberapa saat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempersembahkan hidup kita teruntuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya menyesuaikan kehidupan kita, niat tujuan kita semata-mata karena Allah, hingga membuat hidup kita tidak sia-sia. Kita bekerja ibadah. Di saat kita bekerja dalam rangka ibadah, kita tidak akan melakukan yang diharamkan Allah, tidak akan berkhianat, tidak akan mencuri-curi waktu, tidak akan mengambil yang bukan menjadi hak kita. Kita juga akan bekerja dengan jujur setia, baik orang yang datang miskin atau kaya, tinggi atau rendah, kita jalankan kewajiban kita karena kita merasa bahwa ini ibadah. Sebagai seorang suami terhadap istri dan anaknya, dia merasakan kehidupan rumah tangganya ibadah. Dia tidak akan menganiaya istrinya, dia akan mengarahkannya, mendidikkan di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Begitu juga sebagai istri, dia merasa hidupnya ini ibadah. Di saat dia melayani suami, ibadah. Di saat dia merawat anaknya, ibadah. Seorang laki-laki di saat dia bekerja mencari nafkah, ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat seorang wakil rakyat merasa bahwa pekerjaan dia ibadah dan amanat. Begitu juga seorang presiden, seorang pembantu presiden, baik wakil maupun menteri-menterinya, atau katakan gubernur, wali kota, camat, hingga pada tingkat RT. Begitu juga ustadz-ustadznya, di saat dia merasa bahwa dia sedang beribadah menjalankan amanat Allah, dia tidak berpikir tentang materi. Dia tidak bersemangat di saat tawaran materi mengundang dirinya, dan dia patah semangat di saat dia tidak mendapatkan apa-apa, karena yang Allah berikan buat dia lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh manusia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seorang ustadz ditanya, Ustadz, berapa sebetulnya bayaran yang ustadz minta dari kita? Berulang kali kita mengundang ustadz, tapi ternyata ustadz
tidak memenuhi undangan kami. Berapa sebetulnya? 25 juta, 30 juta? Karena sekarang para ustadz memasang tarif, ada yang 60 juta, ada yang 70 juta. Datang dengan rombongannya, manajemennya semua mengatur walaupun tidak berhubungan dengan ustadz. Si ustadz menjawab, kamu tidak akan mampu membayar. Berapa kira-kira ustadz? Kamu tidak akan mampu membayar. Kamu mampu untuk menawarkan saya ampunan dosa, mampu untuk membalas amal-amal saya dengan imbalan rahmat Allah dan karunia-Nya di hari kemudian nanti. Yang kamu berikan hanya kepingan dunia yang sesaat bakal berakhir. Tapi yang Allah janjikan lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Oleh karena itu saya tidak menyambut undangan bukan karena saya menginginkan dunia kamu, tapi karena keadaan tidak mengizinkan. Karena waktu padat. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa seorang mampu untuk membayar seorang ustadz yang menyampaikan dakwah di jalan Allah. Kalau seorang ustadz beranggapan bahwa apa yang diterima dari seseorang merupakan bayaran baginya, maka itulah tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang rendah. Pernahkah Nabi meminta bayaran dari para sahabatnya atau dari umatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala Allah. Katakan bahwa aku tidak minta upah dari kalian. Jadi jangan kalian merasa terbebani dengan dakwah yang saya sampaikan. Upahku ada pada Allah, karena Allah yang mempekerjakan aku. Masa aku minta dari kalian? Oleh karena itu ibadah di saat menjadi hadirin sekalian tujuan dan kerangka kehidupan kita akan membuat hidup kita menjadi lurus. Perilaku kita juga akan betul-betul terjaga. Oleh karena itu kita ingin semua menyadari bahwa tujuan hidup kita jauh lebih mulia dari sebatas kehidupan dunia ini. Saya sering berkata kepada rekan-rekan di radio, apa yang kamu terima sebagai gaji, jangan pernah kamu anggap sebagai imbalan pekerjaan kamu. Ini hanya merupakan bantuan untuk kamu. Sedangkan imbalan pekerjaan kamu di sisi Allah, kamu butuh untuk bekal hidupmu. Yang diberikan ini bukan imbalan, hanya bantuan untuk menolong kamu agar kamu bisa memberikan nafkah untuk diri dan keluargamu. Dan apa yang diberikan tidak berarti dengan apa yang kamu lakukan dari pekerjaan yang amat mulia untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apabila seorang pejabat menyambut orang-orang yang butuh padanya, melayaninya dengan adil, dengan penuh kemuliaan tanpa menginginkan yang di tangan mereka, maka ini betul-betul hadirin sekalian orang yang menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Satu hari saya hadirin sekalian kebetulan kenal dengan seorang pejabat tinggi yang bekerja di pajak. Pada saat hari raya Idul Fitri, saya berpikir pejabat tinggi ini yang gajinya besar, pendapatannya besar, dan pemerintah berikan juga apa? Insentif kalau dia mendapatkan mengumpulkan sejumlah pendapatan pajak, dia mendapatkan insentif. Saya pikir pada saat lebaran dia akan berikan hadiah buat bawahan-bawahan yang tidak mampu. Ternyata saya jumpai parcel bukan datang dari atas ke bawah, malah dari bawah memberikan parcel buat atasannya. Saya bilang tega betul hati kamu menerima parcel dari orang-orang yang di bawah kamu. Seharusnya yang di atas memberikan hadiah buat orang yang di bawah. Kalau parcel dari atas diberikan untuk orang-orang di bawah, mereka menerima parcel tersebut dengan hati gembira, dengan penuh kebahagiaan. Tapi yang di atas diberikan oleh orang-orang yang di bawah, apa artinya buat mereka? Jadi betul-betul kita melihat keadaan betul-betul terbalik, di mana orang begitu kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan hadirin sekalian niat untuk beramal dan beribadah, maka seluruh pekerjaannya tidak lagi berada dalam penjagaan Allah. Seorang dokter cerita kepada saya, kebetulan dia mengawal pejabat-pejabat tinggi untuk apa? Untuk berolahraga. Kebetulan olahraga yang cukup mahal, bermain golf. Pejabat-pejabat tinggi ini, baik sipil maupun apa? TNI-nya. Dokter-dokter mengawal mereka semuanya. Ternyata hadirin sekalian, semua dibiayai oleh uang negara.
Dokter-dokter yang bekerja ini juga tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari rumah sakit maupun apa? Dari rumah sakit maupun dari para petinggi ini. Jadi mereka terbiasa sampai parkir pun bukan mereka yang bayar. Pada saat pergi haji pun mereka bukan mengeluarkan uang mereka dari kantong mereka untuk beribadah pada Allah, tapi sponsor-sponsor yang membiayai mereka untuk pergi haji maupun berumrah. Mereka tidak merasakan bagaimana hari sekarang orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menginfakkan hartanya. Terbiasa hidup dalam suasana senang, suasana lapang, tidak merasakan derita orang-orang yang di bawah. Oleh karena itu ustadz, ulama di saat berkumpul dengan orang-orang di atas, dengan kalangan elit, terbiasa hidup menikmati kesenangan, dia tidak akan pernah sama sekali merasakan derita orang di bawah atau logika mereka. Logikanya, logika orang-orang yang di atas. Ini orang-orang yang lupa kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tahu tidak? Pada saat hari kiamat nanti, sebelum bapak-bapak dipanggil, sebelum orang-orang awam dipanggil, yang pertama dipanggil para ulama. Sudahkah kamu sampaikan amanat Allah? Kalau ulama tidak menyampaikan amanat Allah kepada rakyat hingga mereka dalam kebodohan, awamnya terbebas, ulamanya akan masuk dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Kalau para penyembah berhala, mereka menyembah berhala dalam kebodohan. Sedangkan ulama-ulama tidak menyampaikan amanat Allah. Apalagi kalau yang disampaikan hanya untuk menyenangkan audiens atau orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Maka orang semacam ini orang yang mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat setiap laknat. Mungkin bapak-bapak beranggapan bahwa ini saya ada-adakan, sama sekali tidak. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari ayat-ayat bayinat yang memberikan penerangan, penjelasan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan, mereka sembunyikan, tidak disampaikan, baik disebabkan kemalasan, baik disebabkan karena menginginkan dunia. Maka orang semacam ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap pelaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Yang selamat dan bebas dari kutukan adalah orang-orang yang bagaimana? Yang bertaubat kembali pada Allah. Lalu memperbaiki diri mereka, memperbaiki ucapan mereka yang salah sebelumnya, mereka perbaiki. Maaf, dulu saya mengeluarkan fatwa salah, disebabkan karena saya mengikuti hawa nafsu, saya tarik kembali fatwa saya. Wabayyanu, dan mengumumkan. Jadi taubatnya ulama kalau mengeluarkan fatwa yang tidak benar, kembali pada Allah, memperbaiki diri mereka, menjelaskan, mengumumkan kesalahan mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka lah orang yang kami terima taubat mereka, dan saya adalah penerima taubat yang maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, kita bukan sedang bermain-main. Di hadapan kita hanya dua jalan, satu mengantarkan menuju keridhaan Allah, keselamatan dunia dan akhirat, menuju kejayaan dalam kehidupan dunia dengan janji Allah. Satu lagi akan membawa kita menuju kehancuran, menuju kebinasaan, kecelakaan di dunia maupun di hari akhir, wal iyadzu billah. Oleh karena itu, mewabahnya corona saat ini sebetulnya bentuk peringatan dari Allah agar kita kembali kepada Allah. Kalau Allah tidak sayang lagi kepada kita, Allah tidak akan peringatkan. Allah biarkan kita lupa hingga di ujung kehidupan kita, kematian datang mendadak sebelum kita berkesempatan untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang betul-betul menjalani kehidupan ini dengan niat dan tujuan ibadah kepada Allah, mengampuni dosa kita yang lampau, memperbaiki amal kita, memperbaiki kehidupan rumah tangga kita, dan mengikhlaskan niat kita, serta memberikan kesabaran dalam menjalankan amanat dan tugas ini. Semoga
Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita kaum muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi anara tariqan wa aanana wa waffaqana ala ta'atihi. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yujannibana ma'siyatah wa an yaj'alana min ibadihi salihin al-munibin wal muslimin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup khutbah ini, kita resapi ayat yang tadi kita baca pada permulaan khutbah. Demikian pula ayat yang tadi kita baca. Allah berfirman pada akhir suratul Hadid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birrasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jaga apa yang ada yang datang dari Allah. Wa aminu birrasuli, berimanlah kepada rasulnya, bukan hanya percaya dan yakin, tapi mengikuti bimbingan petunjuk beliau. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan menganugerahkan kalian ganjaran yang berlipat dari rahmat-Nya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, Allah juga akan menganugerahkan kalian cahaya yang menerangi perjalanan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu pada ayat yang tadi kita baca dari surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan, renungkan apa yang kalian akan bawa untuk menghadapi hari esok. Dunia dan seluruh isinya sepanjang waktunya hanya satu hari. Sedangkan hari esok gimana kita dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tanpa mendapatkan laporan dari malaikat, Allah tahu perbuatan kalian hingga bisikan hati kalian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa kepada Allah, akhirnya kalian menjadi orang-orang yang lupa diri, lupa tujuan hidup kalian. Merekalah orang-orang yang fasik, yang lupa akan tujuan hidupnya hingga meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan di bulan Muharram ini merupakan tahun baru dari penanggalan hijrah atau dari penanggalan Islam yang ditandai dengan hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga menjadikan titik tolak kita berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kebiasaan yang buruk, cara hidup yang tidak benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua sebagai hamba-hambanya yang betul-betul selalu berserah diri dan mengabdi kepadanya. Demikianlah para jamaah hadirin, mari bersama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima
amal-amal kita, mengabulkan semua harapan kita untuk kita, keluarga kita, demikian pula untuk bangsa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Allahumma wan najata minan nar wal fawza bil jannah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wakhtim lana bil husna. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa adkhilna jannatan na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash syuhada'i was salihin waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.